sana? Merbabu, Di bagian Merbabu. bawah. Bagian bawah. Asmo kawula Eyang Koloto. Panjenengan kan sudah lama di Gunung Merbabu bagian bawah, tapi arah barat ya, begitu. Arahnya jauh dari Watugubung. Hingga kini masih banyak Pak bangsa manusia yang kalau bahasa kami mendaki ke sana. Masih ada ya. Ya dalam rangka ya mungkin jalan-jalan wisata alam. Iya betul. Ada juga yang mungkin ya wisata batin juga, betul. Ada sesekali sih. Iya. Berarti kebanyakan tadi di awal lewat jalur barat, jalur kulon. Berarti secara tidak langsung menyatakan bahwasanya manusia yang mendaki ke sana, jalan-jalan wisata alam juga wisata batin, melewati tempat yang waktu mau mendaki ya sadarilah dan pahamilah kalau di situ juga ada makhluk lain selain kalian bangsa manusia. Bila mana tersesat, insya Allah akan kembali. Ataupun sesekali terbawa ke alam kami, walaupun bukan di tempat kami. Insya Allah akan dipulangkan. Bila mana dicegat oleh gangguan binatang yang membahayakan, akan malu. Binatang punya malu. Akan malu. Insya Allah. Andai kata ada satu rombongan bangsa manusia yang dolan-dolan main-main ke sana terkhusus untuk menikmati alam. Tahu-tahu ada satu ataupun dua yang mungkin lupa pesan Eyang tadi di awal. Mungkin kebetulan tersesat. Karena dia sudah tersesat kan mungkin bingung dia. Apa sih langkah kami kawan-kawan yang tersesat? Saya menggambarkan seperti itu guna untuk cepat menemukan kawan kami yang tersesat. Kalau memang masih tersesat tapi masih di tempat itu ketemu, kalau memang dia tersesat karena sudah terserap masuk ke dimensi lain, akan dipulangkan. Begitu ya. Dan insya Allah dipulangkan dalam keadaan selamat. Masuknya selamat, insya Allah pulangnya selamat. Semenjak saya kenal panjenengan Ki Ageng pada kesempatan malam hari ini, kami pun mencoba melakukan penjagaan jauh lebih ketat untuk menjaga ya ketersesatan dan sesuatu yang sifatnya membahayakan bangsa kalian. Begitu ya. Saya mempunyai ini termasuk petunjuk yang Koloto dapatkan dalam laku lampas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Karena segala sesuatu termasuk pertemuan mungkin memang sudah diatur. Ya, sudah diatur, ada yang mengatur ya. Dan pertemuan kulo kali panjenengan Ki Ageng, saya mendapat tugas secara tidak langsung dari Sang Pencipta untuk menjaga keselamatan dari bangsa manusia yang melakukan wisata alam ataupun wisata batin yang melalui tempat kami. Ya doakanlah mudah-mudahan kami bisa menjalankan kewajiban kami yang diberikan oleh Sang Pencipta pada kesempatan malam hari ini. Amin. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan obrolan ini terkhusus bagi kami bangsa manusia yang tinggal di sekitaran Merbabu atau kepingin main-main ataupun ya katakanlah wisata alam dan wisata batin di Merbabu, bisa dipetik benang merah atas isi obrolan pertemuan pada kesempatan malam ini. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Yang pastinya Eyang Koloto juga mendapatkan pelajaran, dan pelajaran itu dalam bentuk emban tugas. Dari Sang Pencipta melalui Ki Ageng. Dan insya Allah ya, nanti setelah Eyang Koloto kondur dari sini, Eyang Koloto akan mencoba menjalankan tugas tersebut, baik pribadi Eyang Koloto beserta tatanan Eyang Koloto yang di sana. Lupa juga, mana tahu kapan-kapan ada ringan langkah kok kami yang di sini. Monggo main-main ke sana. Sedayanipun Kagem sedayanipun kula tenggo kula sambut insyaallah. Mungkin sepeta-petan. Entah itu dalam rangka wisata alam ataupun sedikit banyaknya wisata batin. Ya, dua-duanya biar lebih sempurna. Karena sudah terlanjur jumpa dan kenal. Joko Mulya Kawilang putune Kilurah Gator, tak eling. Joko Bayu putune Eyang Satu Jagat, tak eling. Sandimun putune Eyang Kujir,
yang kuncir lah. Ya Pak, eling-eling iki ageng. Nggih. Kelebu panjenengan. Nggih, kula eling-eling putune sekabehane mbah-mbah eyang. Amin. Alhamdulillah. Tempat yang kalau topo kami sambut dengan baik. Gitu, kami sambut. Ya, bukan cuma pasar gaib, pagelaran gaib ada. Setelah menyadari, niatkan untuk kembali, insya Allah kembali. Walaupun mungkin selama ini banyak juga ya, yang menyadari, tapi kesadarannya itu tidak bisa membuat mereka kembali ke alam nyata sih. Tapi insya Allah semenjak pertemuan kita, karena tadi sudah ada diawali dengan kesepakatan di antara kita, insya Allah. Cuman ya untuk memperingan kerja kami, munculkan niat untuk kembali. Segeralah sadar kehidupan itu, kalau telah kehidupan itu memang sebetulnya bukanlah kehidupan alam kalian. Setelah kalian menyadari, segeralah niatkan untuk cepat-cepat kembali. Ya, insya Allah ya, kami akan segera membantu untuk membuka pintu gaib. Ya. Lain ceritanya kalau memang mereka itu menyadari dan memang betah, itu di luar kami yang bersangkutan sudah nggak mau bisa dikatakan ya. Ya, dengan alasan nyaman ataupun tidak, tapi ya sebaik-baiknya hidup ya itu sebagaimana kamu hidup di tempat hidupmu itu menurut saya kalau betul, setuju ya. Betul. Solusinya seperti itu insya Allah. Dan ya gitu, kejadian ini berlaku semenjak yang kalau tokoh ya membuat kesepakatan itu sebuah kesepakatan tanpa disadari walaupun sifatnya tidak resmi. Ya. Jadi jangan terus menghubungkan dengan kisah masa lalu bila mana ada, itu belum terbentuk sebuah kesepakatan. Seperti itu. Iya, jangan dianggap itu sebagian daripada hutang janji saya. Mohon maaf. Tapi hal itu tidak akan terjadi bila mana kalian yang melakukan wisata alam ataupun wisata batin begitu ya. Nanti akan saya kabarkan kepada seluruh penjuru, khususnya penduduk gaib yang ada di Merbabu, baik yang ada di puncak, ya, bagian tengah ataupun bawah, di titik manapun. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyuwun pangapunten Ki Ageng, kula nderekaken lampah ingkang lare. Kalau boleh tahu, Mbah dari mana? Saya dari Gunung Merbabu. Dari Gunung Merbabu. Nah, jadi Ki Ronggo itu Putu saya. putunya Mbah. Ya. Kalau boleh tahu nama Mbah siapa? Kolotopo. Kolotopo. Sudah lama tinggal di Merbabu. Sudah lama. Kalau boleh tahu di sana sebagai apa, Mbah? Saya. Iya. Saya salah satu pimpinan di situ. Pimpinan di Merbabu. Ya, tapi bagian bawah. Bagian bawah.
apakah Ki Ronggo itu dari sana dulu? Tidak, orang tuanya yang tinggal di sana waktu itu sempat pindah, habis itu sekarang di sana lagi. Seperti itu, dekat sama kami di sana. Orang tuanya Ronggo itu kan cucu saya. Iya. Jadi langsung ke sana kemarin itu Ki Ronggo. Ya, cuman Ronggo itu tidak menjumpai saya, menjumpai orang tuanya. Orang tuanya yang mengasih tahu sama saya. Karena saya merasa yang lebih sepuh, saya yang berkunjung ke sini. Ya, alhamdulillah. Ya. Beginilah keadaan tempat kami, Mbah. Ya, dengan senang hati menerima Mbah datang kemari, alhamdulillah. Kalau orang tuanya Mbah Ronggo itu di sana itu posisinya Dia memimpin, kami itu satu sebetulnya, satu tempat ya. Yang aktif anak saya memang, orang tuanya Ronggo. Cuman saya juga tidak bisa lepas, saya juga ikut terlibat dalam urusan itu untuk mengatur, ya khususnya di Merbabu bagian bawah di tempat orang tuanya Ronggo. Di sana itu pedukuhan atau kerajaan kecil. Dari masyarakatnya itu mohon maaf beraneka ragam. Mbah Ronggo itu memang lahir di daerah sini. Iya, kalau cucu saya di sini. Memang asli kelahiran di sini ya. Seingat Mbah, ya kan, Mbah Ronggo ini cucunya Mbah sering ke tanah Jawa sana. Tidak. Sesekali mau, tapi tidak. Ini guru saya. Ya, saya tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmo panjenengan sampun kawentar dumugi teng panggenan kula. Oh, mekaten. Nyuwun pangapunten kula menika Eyang Ronggo derek lampah niku medal kula silaturahmi nyuwun ditampi. Mekaten. Alhamdulillah. So silaturahmi wonten ing mriki. Sakonten. Kalau boleh dibagi tahu ulang tentunya, panjenengan tinggal di mana di sini? Sana di Merbabu. Di Merbabu. Bagian bawah. Bagian bawah. Asmo kawula Eyang Kolotopo. Eyang Kolotopo. Dalem. Alhamdulillah. Jadi simbah kakung dari Ronggo. Eyang Kolotopo. Dalem. Tadi panjenengan mengatakan tinggal di bagian bawah begitu. Di Merbabu. Ya, Merbabu bagian bawah. Apakah ada perbedaan yang menempati bagian bawah dan bagian yang atas ataupun tengah begitu? Iya, ada undah usyuknya. Itu begitu. Itu. Beda wilayah, beda indang mengku, beda yang menguasai. Beda yang menguasai begitu. Sampai ke pucuknya. Sampai ke pucuknya. Di bagian bawah saja
itu nanti ada beberapa bagian Ki Ageng. Bagian barat beda sama bagian timur, beda juga dengan selatan dan utara. Begitu. Betul. Untuk Eyang Kolotopo di bagian sebelah mananya Pak? Bagian barat. Bagian barat. Apakah antara yang tinggal di bawah sampai yang ke atas itu masih ada ikatan keluarga atau Tidak, lain? Beda. Oh, tidak keluarga ya. Jadi kalau kami keturunan bawah ya tetap di bawah. Tetap di bawah ya. Iya. Baik yang menggantikan kedudukan ataupun yang tidak punya hak untuk menduduki. Begitu. Tetap tinggalnya di bawah. Kalau boleh dibagi status Eyang Kolotopo di sana selaku bagaimana begitu? Sebetulnya saya itu pimpinan awal di bawah. Cuman untuk saat ini sudah saya kuasakan kepada anak saya, ayahnya Ronggo. Begitu ya. Cuman saya masih terlibat lagi. Cuman yang mempunyai kuasa penuh ya anak saya. Begitu. Iya, ayahnya Ronggo. Ayahnya Ronggo ya. Kerajaan di sana atau bagaimana? Iya, keraton kecil. Keraton kecil. Ya, apapun ceritanya namanya keraton walaupun kecil ya keraton. Ya layak untuk kehidupan saja lah. Iya. Terutama untuk golongan kami. Cuman ya di tempat kami juga bukan cuma dari golongan kami, dari yang lain juga ada juga. Begitu ya. Beraneka ragam. Apakah yang tinggal di bawah hingga ke atas itu saling mengenal? Saling Merbabu mengenal. sana ya. Tapi tidak semuanya. Begitu. Khusus untuk masyarakat biasa ya tidak lah. Ya. Walaupun di alam manusia itu antara bawah ke tengah bahkan ke pucuknya itu mungkin ya sangatlah dekat. Tapi di alam kami itu sangat luas. Begitu ya. Betul. Sedikit kembali obrolan ke awal. Asmo panjenengan Eyang Kolotopo. Apakah itu dari nama tersebut ada makna atau arti tersendiri kalau boleh dibagi tahu? Ya mohon maaf sebetulnya saya ini dari golongan Gandarwo yang lumayan sepuh. Begitu. Itu nama saya sebetulnya gelar saya sih sebetulnya. Jadi itu sebagai tanda ya bangsa kami yang melakukan tapa terata agak lumayan lama, makanya saya itu menyandang gelar Kolotopo. Begitu ya. Karena saya termasuk dari golongan yang sepuh sih kalau untuk bangsa saya. Bukan yang paling sepuh ya, iya. Termasuk lah itu zaman-zaman yang sepuh. Sedikit kalau boleh dibagi tahu Eyang Kolotopo, panjenengan kan sudah lama di Gunung Merbabu bagian bawah tapi arah barat ya, begitu. Arahnya jauh dari Watu Gubuk begitu. Kalau jarak tempuh ya, ukuran manusia. Iya, ukuran manusia. Dekat ya. Dekat. Merbabu ini kan nggak terlalu tinggi sih. Cuman kalau di alam kami ya, itu ya lumayan jauh lah, luas ya? Masalah. Jadi kehidupan alam gaib di Gunung Merbabu itu lebih luas daripada besarnya Gunung Merbabu seperti itu ya. Untuk usia ataupun yuswa Eyang Kolotopo kurang lebihnya sudah berapa? Ya mungkin 8.000 tahun. 8.000 ya. 80 maksudnya. Oh 80.000 tahun. Ya, 80. Sudah banyak ya 80.000 tahun. Eyang Kolotopo itu termasuk bangsa yang sepuh dari golongannya. Begitu. Karena saya dulu mengingat juga untuk menyandang sebutan Kolotopo itu riwayatnya lumayan lama saya melakukan tapa. Lumayan lama melakukan tapa begitu. Ya di situ maksudnya. Iya. Karena untuk mendapat wilayah sampai punya hak untuk membangun dan diizinkan untuk menjabat itu nggak gampang ya. Iya butuh ya perjuangan lah begitu ya. Apakah sebelum ini ada cucu
yang Kolotopo yang datang ke sana atau bagaimana? Iya, si Ronggo cuman menjumpai anak saya itu cuman karena mungkin ya entah ada beberapa hal mungkin menurut anak saya gitu. Jadi anak saya itu ya meminta saya yang lebih sepuh yang untuk mohon maaf ya, karena kemarin cucu saya itu kan berkunjung ke sana dalam rangka ingin mencari tahu. Ya, jadi biar saya saja mungkin jauh lebih sopannya yang sowan ke sini. Begitu ya, alhamdulillah. Boten nopo-nopo. Alhamdulillah. Iya. Karena mengingat cucu saya itu kan bukan asli sana. Iya. Mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Jadi kalau secara usia yang Kolotopo yang tinggal di Merbabu bagian bawah sampai ke atas itu apakah dipengaruhi oleh posisi atas itu harus lebih sepuh atau tidak? Oh tidak. Begitu ya. Tidak. Jadi artinya apakah walaupun Eyang Kolotopo tinggal di bawah bagian barat itu boleh dong lebih sepuh daripada yang di atas begitu? Boleh saja ya. Boleh. Justru mohon maaf ya, bagian bawah itu kan ada 4 titik. Barat, timur, utara, dan selatan ya. Begitu. Semuanya itu ada yang mengku, ada yang menguasai begitu. Tapi ya tidak semua dari bangsa kami sih. Ya, kalau di Merbabu yang dari bangsa kami khusus di wilayah barat yaitu anak saya sekarang yang mengku begitu. Terkhusus untuk di kawasan Merbabu yang bagian bawah ini justru yang lebih sepuh sebetulnya begitu ya. Sebagai pondasinya, sebagai tamengnya begitu ya. Itu memang sudah ya mungkin salah satu bagian daripada susunan alam dia begitu ya, untuk mengantisipasi mengingat ya, gunung tersebut kan gunung aktif. Iya, jadi bila mana terjadi reaksi sesekali di saat waktu yang telah ditentukan karena kehendak alam, ya, mengingat posisi ya, dari gaibnya itu yang bawah itu lebih sepuh, mungkin bisa untuk ya sedikit mengimbangi atau menangkis supaya nggak terlalu melebar. Maksudnya seperti seperti itu duduk permasalahan ya, di sana. Bukan berarti lebih tinggi itu kastanya lebih tinggi boten begitu ya. Lalu lebih tinggi tempatnya itu wilayahnya itu lebih maju, tidak juga seperti itu. Iya. Sepemahaman saya memang yang di bawah ini yang sepuh-sepuh ke atas malah ya mohon maaf ya lebih mungkin ya jauh daripada kami lah usianya, muda-muda lah begitu. Makanya mengingat dulu zaman beliaunya yang terukah dulu ya, perkampungannya kan di bawah begitu ya. Ya, sebenarnya saya kenal sama beliau. Sama beliau Kilura? Iya, saya kan sudah 80 tahun. Iya. Sangat mengenal beliau. Itu makanya apa beliau belum pernah cerita ya. Kayaknya mungkin pernah cerita cuma kan nggak secara menyeluruh. Semenjak mohon maaf. Semenjak ya, beliau sudah nggak di situ. Iya. Mohon maaf. Saya lah yang menggantikan. Yang menggantikan begitu ya. Makanya mungkin beliau mengatakan bukan dari terah beliau. Iya. Mohon maaf saya. Dan sekarang anak saya begitu. Betul. Artinya zaman beliau dulu Kilura Truka di situ, Eyang Kolotopo pun berada di situ juga atau bagaimana? Betul. Ya. Cuman waktu itu beliau itu ya mohon maaf lah sebagai pimpinan di situ. Saya sudah di situ. Cuman saya pada waktu itu pada zaman beliau saya itu banyak mendiamkan diri melakukan top front. Mohon maaf
sampai yang memberi gelar sebutan saya kan beliau. Oh begitu. Yang kalau topo beliaunya lah yang memberikan nama. Itu hadiah asmo dari beliau. Begitu. Iya. Sebetulnya kalau boleh dibagi tahu yang di sana apakah banyak yang mohon maaf lah kalau bahasanya mendiamkan diri atau bertapa di sana? Ada. Ya semuanya seperti itu. Cuman ya ukurannya ya mungkin tidak terlalu lama lagi. Begitu ya. Kalau saya kan dulu termasuk yang sudah sepuh, waktunya panjang, jadi prosesnya juga panjang. Begitu ya. Iya. Kalau semuanya yang menikmati hal yang sama, cuman ukuran waktunya Begitu. itu ya enggak selama dulu. Begitu. Ini keinginan panjenengan rawuh di sini itu apakah memang sebelumnya sudah selesai dari proses pertapaan atau sengaja sedikit melapangkan waktu menyelesaikan pertapaan yang dikerjakan? Saya itu kalau tapa mendiamkan diri sudah selesai lama. Sudah selesai lama. Begitu. Cuman ada laku lampa. Oh begitu. Lanjutan lah ya. Dan ini salah satunya, mohon maaf. Hendaknya diterima dengan senang. Iya. Saya terima dengan senang hati. Namun munculnya pertanyaan itu guna untuk menambah wawasan kami tentu. Hanya ini. Bisa dibilang panjenengan penguasa gaib juga di sana secara tidak langsung. Mantan, tapi masih terlibat. Iya, karena terah di bawah panjenengan pun masih aktif di sana. Iya, kan? anak saya Kolosono. Oh Kolosono namanya ya. Ya mohon maaf dari awal tidak saya sebut. Iya. Dapat Kolosono. Ya, dia di bawah Gunung Merbabu bagian barat. Bagian barat. Nah, anak saya namanya Kolosono, itu ayahnya, bapaknya si Ronggo. Sebetulnya mohon maaf, peran serta saya di situ untuk mengimbangi yang masih tidur di atas. Oh begitu. Oh iya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan semua berjalan dengan damai, aman dan tentram. Amin. Ya, karena ketertiban dan ketentraman juga keselamatan terkhusus penduduk di situ, baik itu yang gaib ataupun yang nyata. Iya. Ya, saya merasa punya tanggung jawab khususnya yang gaib. Betul. Iya. Tapi bukan berarti yang nyata pun tidak saya pikirkan. Iya. Karena itu adalah bagian daripada laku lampah saya atau Begitu. tapa dalam perjalanan saya. Iya. Mohon maaf. Iya. Ya, minta ditambahi pangestu Insya Allah untuk kebaikan ya semua. Mudah-mudahan istiqomah dalam tugas masing-masing tentunya. Amin. Dan alhamdulillah saya ini sudah muslim. Begitu. Alhamdulillah. Amin sanksi belum. Iya. Alhamdulillah. Walaupun mohon maaf saya itu ya kami lah, saya, anak saya dan cucu-cucu saya itu dari golongan yang berbeda. Iya. Ya, tapi ini sebagai bukti sebetulnya tidak semua golongan yang seperti kami ini yang terkesan jahat, tidak punya etika, tidak juga. Iya. Dalam pandangan kami bangsa manusia di zaman sekarang, kalau terkait memandang golongan itu sebetulnya sama saja. Alhamdulillah. Ya, lagi pula Islam itu diperuntukkan untuk siapa saja. Iya. Tidak hanya untuk bangsa manusia, tidak juga hanya untuk golongan makhluk gaib, golongan tertentu. Siapa saja. Ya. Karena nanti ujung akhirnya itu kan yang meletakkan kemuliaan dan perbedaan kita di hadapan Yang Maha Kuasa, yakni kualitas keimanan dan ketakwaan kita selaku muslim. Begitu. Memang awalnya dulu saya belum muslim. Begitu ya, tapi sudah ya cukup lama juga saya masuk muslim. Begitu ya. Ini maaf sebelum muslim jangan ditanyakan. Iya. Alhamdulillah agak lumayan ini untuk digali informasinya supaya anak saya pun sendiri paham. Kalau boleh diceritakan yang kalau topo ya, masa-masa itu yang mengajak muslim atau menyampaikan Islam kepada panjenengan, khususnya masa itu golongan manusia atau golongan gaib? Karena saya pribadi dari golongan gaib. Dari golongan gaib ya. Dari golongan gaib, tapi kemungkinan ya beliaunya itu ya mungkin atas petunjuk alam begitu ya. Mohon maaf dalam hal itu saya kurang paham. Tapi yang jelasnya yang mengenalkan saya kan, itu masuk ke agama Islam itu memang dari golongan gaib. Begitu ya. Jadi bisa dikatakan guru saya itu makhluk gaib.
yang lebih sepuh tapi bukan dari golongan kami. Iya, iya, iya. Apakah beliau sang guru masih, kalau bahasa kami masih hidup sekarang ini? Masih ya? Masih, alhamdulillah beliau itu dikasih ya Umur panjang. iya, Begitu seperti ya. itu saja. Dan lebih lanjut kalau boleh dibagi tahu, komunikasi masih berlangsung? Masih, Masih, ya? cuman ya nggak setiap saat Begitu ada. ya. Mengingat beliau juga ya justru mohon maaf ya, tugas yang diemban beliau terkhusus untuk saat-saat sekarang malah laku lampahnya ini jauh lebih luas loh Lebih luas ya. dibanding saya. Apakah beliau punya kediaman khusus, tinggal di mana begitu? Ada, Begitu. walaupun beliau itu sebetulnya ya mempunyai hak ya, mohon maaf mampir di mana-mana. Begitu. Tapi adalah Begitu. mohon maaf dia beliau mohon maaf cuma dari ya kayangan dan terkayangan sih. Begitu ya. Seperti itu. Iya, iya. Alhamdulillah lah. Insya Allah sakit didugalannya Insya Allah. terkait secara sih kalau ceritakan melayani telepon ini sakit diduga. Mudah-mudahan insya Allah. Walaupun bukan beliau ya intinya keluarga besar beliau. Begitu. Iya. Karena mengingat beliau pun dulunya ya tak ubahnya seperti kami seperti ini. Begitu. Cuman itu pribadi beliau lah. Iya, iya. Gimana perjalanannya beliau. Hak beliau juga bila mana kepingin cerita panjang nantinya. Betul. Begitu. Iya. Iya, iya. Yang Kolotopo. Iya. Kami di sini biasa ngutut Iya. Maksud kalau pada nyuwun kerso, kerso sumonggo, sinabi, matur nuwun. men remaket ngoten. Nggih, nggih. Sumonggo. Alhamdulillah nggih. Baik lare-lare sampai teng mriku ya. Derek mriki kan kajeng rumah ket. Iya. Nah, Sumonggo. Terima kasih Gus Iman. Semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Kelana masa maju terus. Terima kasih Gus Iman. Semoga channelnya makin berjaya.